wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid din. Wa qala Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu mahiba syaikhan minas syuyukhi summa i'tada alaihi biqalbihi faqad naqada ahdi sahbati wa wajabat alaihi at-taubatu wa in baqa min ahli suluki qasidin lam yasil ila maqsudihi wal ya'lam anna mujibu hujbihi i'tiradun khamilun qalbihi min ba'di suyukhihi fi ba'di awqatihi fa inna suyukha fi manzilati sufara'i lil muridin. Qala wa fil khabar anna syekha fi ahlihi kan nabi fi ummatihi wa kadzalika min su'i adabihi tasadduruhu lit ta'lim wal hidayati wa tasdihi lil amri wal wilayati wa muhabbatihi li istitiba'i wa riyasati wa tartabatihi lil jahi wal khasamati wal qabul bainan nasi wa istada'uhu basahu ayukrama wa yu'azama wa tabarraqu bihi wa qabbal yadahu wa yusari'u fi qadi hawajihi wa dhalika min adharil asya'i bihi wa huwa natijatu istihsanihi lima huwa alaihi wa adamu tafaqudihi li uyubihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih melanjutkan alam yang 64 tentang masalah adab masih. Nah, panjang mana nih masalah adab. Berapa lembar? Nah, inilah karena adab inilah dalam seorang salik didahulukan. Seorang yang pencari kepahaman atau pencari ilmu atau orang yang menuju wasil itu adab ternyata yang utama. Nah, jadi semalam itu kan kita sudah tahu adab orang umum, ada adab orang yang sudah salik dan adab orang yang wasil yang sudah sampai. Nah, di sini menceritakan Abul Qasim Al-Qusairi Jahidin barang siapa yang sudah berkawan lawan seorang syekh, maksudnya seorang guru, kemudian dia berpaling, hatinya berpaling lah, mukanya tetap aja nih, hatinya berpaling, masih aja sopan santun, tata krama lawan syekh tadi masih aja, tapi hatinya berpaling nih. Nah, apakah kada cocok ya? Karena dalam kitab ini mengatakan, karena kalau seorang syekh itu kalau sudah ma'rifatullah, orang tuh bisa kharikul adat. Kharikul adat tuh kada cocok dengan seorang, kada cocok dengan aturan, kada cocok dengan hukum ahkam agama lagi. Nah, disitulah ujian para santri, para pencari ilmu, berpaling kada hatinya. Nah, ujian di sini barang siapa nang berpaling hatinya lawan seorang syekh tadi, faqad naqada ahli suhbah, berarti batal bakakawanan tadi, perguruan tadi batal, berarti wajibat ali taubatu, maka wajib berbulik atau bertaubat. Nah, berbulik. Wa in baqa min ahli suq, walaupun dalam keadaan suq, amalan masih memakai amalan guru tadi, atau masuk ke kamar amalan guru, tapi kalbunya, hatinya ada cocok. Nah, itu ujian di sini batal anunya apa guru atau ada sampai tuh. Nah, ada sampai. Qasidin lam yasil ila maqsudihi, maka seorang murid tadi kada akan sampai kepada maksudnya. Maksudnya adalah sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kan wasil, tujuan daripada suluk, tujuan daripada berguru itu adalah tujuannya wasil, sampai
bukan amalan aja berhenti di situ, kada. Maksud tujuannya adalah wasil kepada Rasulullah, wasil kepada Allah Ta'ala. Itu bang tujuannya. Apabila sudah wasil kepada Allah Ta'ala, ayo aja guru yang pernah lewat tadi atau guru perantara tadi memaklumi aja sudah. Orang itu sudah sampai aja. Nah, kemudian gurunya tadi, orang yang disampaikan tadi, apabila sampai kepada Rasulullah, itulah gurunya ulang. Nah, apabila sampai kepada Allah Azza wa Jalla, itulah gurunya. Jadi nang perantaranya tadi maklum. Nah, itu tujuan daripada orang yang salik, tujuan orang belajar sufi adalah sampai rohaninya kepada Rasulullah dan rohaninya sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, apabila sudah sampai, program hidupnya lagi antara sidin dengan Allah Ta'ala, apa sih itu nang dipandirakan, apa sih itu nang di apa ngarannya orang tuh nang dimarifatakan, apa di situ nang hakikat dikisahkan bertanda. Ya sampai bang sudah. Menuju sampai inilah kita perlu adab tadi. Menuju sampai nih kita mencari guru nang ibaratnya yang sudah wasil bang lah. Nah, aman kada wasil sama-sama merabai juga berarti. Ada wasil, ada pernah sampai merabai dan akhirnya mengira-ngira aja wasil lu kayak ini aja. Nah, apabila orang makanya di sini adanya jahil murakab tuh artinya orang ini sudah kada tahu menyalahkan orang bujur pulang. Bujur orang misalnya contohnya ada sapi. Bujur orang nih apa ini? Bujurnya anu aja. Misalnya kijang aja. Nah, itu sudah kada tahu bujur orang sapi. Nah, itu menyalahkan orang. Padahal sapi kada tahu. Coba aja kada tahu. Busak aja kan. Ini sudah bodoh menyalahkan lagi orang yang bujur. Nah, itu apanya jahil murakab lah. Jadi di sini pulang barang siapa hatinya berpaling, wajibat orang itu adalah taubat. Nah, taubat itu artinya bebulik, minta ampun, maaf lan guru tadi. Nah tahu gurunya, yang tahu lan gurunya, nang kada tahu pang lan gurunya kan misalnya gurunya kada tahu, dirinya kada tahu juga bahwa itu gurunya ini nangaleh. Nah, misalnya ada orang misalnya kada tahu lawan gurunya kada tahu lawan ini muridnya, ini nangaleh lah. Karena kalau masalah supi dan suluk itu ada gurunya dan ada muridnya. Jadi muridnya ini memang diamanahkan dan murid tadi ibaratnya diarahkan ke situ. Jadi masih baca carian murid nih, siapa muridnya aja, mana gurunya aja murid tadi kan. Jadi gurunya kayak itu juga, siapa yang ibaratnya yang orang yang perlu diwasilakan. Nah, ini belum tahu kan orang ini. Nah, karena ibaratnya guru tuh ada guru khusus dan ada guru umum. Nah, kalau guru khusus nih kita baca carian tuh bang khusus, tetapi orang tuh ada kada daftar ngaran kita di situ pulang. Ibaratnya orang tuh dalam perahu tuh kan, dalam perahu tuh nah, kira-kira di dalam perahu tuh adakah ngaran kita terbuat di situ? Nah, karena di dalam kitab ini mengisahkan bahwa seorang guru yang mursyid, yang wali, yang wasiat tadi adalah bagaikan utusan daripada kerajaan misalnya, itu tuh. Nah, jadi di sini bagaikan utusan. Jadi orang tersebut jahidin karena utusan tadi, maka yang muridnya pun yang khusus juga tuh. Ini kada umum dah. Ini ada lanjutannya sini. Nah, wajib jahidin tadi orang tuh bertobat maksudnya berbulik kepada gurunya, tiba di awqatihi di waktu-waktunya.
Dan seorang guru tuh jahidin bimanzalatis sufara lil muridin. Karena seorang guru tuh bagaikan utusan lil muridin. Jadi muridnya tadi yang khusus juga, gurunya pun khusus juga. Nah ini ngalih nih. Dan siapakah guru itu yang diutus, yang berizin, yang ada backingan tuh nah. Guru tadi bimanzalatis sufara, karena seorang guru tadi inya tuh ada 3 nama utus. Bisa wali-wali nama utus, wali-wali berkumpulan ada wali sepakat sudah memilih siapa kira-kira ditampilkan nah, untuk di Palangkaraya misalnya. Nah itu siapa orangnya kira-kira, ini wali tuh mau utus tuh. Nah wali bisa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama utus. Oh kira-kira orangnya nampas ini. Nah bisa juga Allah Ta'ala nama utus. Nah apabila seorang guru yang diutus tadi lil muridin, kepada muridnya tadi, muridnya pun khusus juga pulang. Ada beberapa. Nah, ada beberapa. Maka beruntunglah orang nang baisu guru yang utusan tadi. Ibaratnya karena guru yang diutus tadi backingannya tuh kuat. Backingannya tuh kuat. Nah, paluhan lah. Ada ya. Ini ada pas ya. Nah, jadi jahidin di sini bimanzalatis sufara'i lil muridin, karena seorang guru tadi bagaikan utusan kepada murid. Wa qala fil khabar, ada juga mengatakan kisah bahwa seorang guru itu kepada muridnya bagaikan nabi. Bagaikan nabi kepada fi ummatihi. Nah, karena apa? Wayah ini akhir zaman kada lagi nabi yang diutus. Yang diutus hanyalah wali aja lagi. Nah. Jadi jahidin di sini apabila ada seorang guru nang wali tadi, ada seorang guru yang mursyid tadi lengkap dengan izin-izinnya, apakah izin daripada Allah Azza wa Jalla, apakah ada izin dari Rasulullah atau izin daripada wali-wali atau sahibul wilayah, maka kedudukan hidin tadi adalah bagaikan nabi pada umat. Nah, tetapi pulang hidin ini ada beberapa anu saja juga terbatas orang yang dipimpin ini, yang diarahkan muridnya. Ada 10, ada bisa 100, ada satu lagi. Aja. Nah, hidup aja dah. Nah, ya. Dan ada hidin ini diutus untuk satu kabupaten, ada satu negara, ada satu provinsi diutus guru tadi. Nah, dan orang-orangnya sudah terdaftar. Nah, hendak diajar hidin nih. Ada umum kada. Karena apa? Karena adalah hidin utusan. Utusan. Jadi hidin besi tanda juga utusannya. Siapakah yang tahu tanda-tanda tersebut? Yaitu orang yang mukasyafah, yang bisa melihat. Mukasyafah itu terbukanya tirai tentang kewalian. Jadi hidin ini berisi ngarannya adalah mukasyafah miskatul aulia ataupun miskatul ambia. Bahasanya tuh sintar. Bisa sintar. Sintarnya itu bisa sintarnya kewalian ataupun sintar kenabian. Namun bisa berarti orang tuh kada wali. Berarti masih marba aja. Nah, berarti kalau orang kada disintar itu, karena apa? Setiap wali-wali Allah Subhanahu wa taala hatinya tuh mahfuzun, dijaga. Dan waridun, selalu dalam hatinya tuh dalam selalu
peringatan, ilham, selalu dapat ilham, petunjuk. Nah, itu ini mahfuzun, terjaga. Siapa yang menjagai? Siapa yang menasihati di hati guru tadi? Kalau bukan nang sahibul wilayah atau kenabian ataupun Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi jahidin di sini wakajalika pula min su'i adabihi tasadduru li ta'lim wal hidayah wa tasdihi lil amri wal wilayati. Ada juga orang tuh kada baik adab belajar agama, tapi gunanya adalah untuk kepemimpinan, untuk kewilayahan, mendatangi tuan guru untuk kewilayahan, minta doa, minta dukungan, wa mahabbatihi, dan kecintaan supaya dengar suara sidin, wariyati, dan kewilayahan, berterbihi jahi, sekalinya belajar dia untuk jahid, kemuliaan ya, caringaran. Caringaran, wal khasamati, dan mencari wibawa, wal kabuli, dan mencari ilmu sekalinya bainan nas, supaya disukai manusia dan supaya diminta dihormati, minta dimuliakan, dan minta supaya mencari berkah lawan sidin. Nah, tujuannya tadi. Dan supaya tangannya dicium bolak-balik. Nah, tujuannya tuh wa yusarfi qadi hawajihi, dan tujuannya pula untuk menunaikan hajatnya aja seberataan mencari ilmu tadi. Datang pada tuan guru, hajatnya pribadi, hajatnya minta dunia, minta dukungan dan sebagainya. Wajarika min adharil asyabihi, dan itu adalah bahaya benar jahidin. Ini adalah termasuk orang yang kada beradab. Tuan guru menjadi bahan sarana pangkat. Nah, ini adalah orang yang datang nih kada tahu dibaca, bahasa Banjar itu kan, kada tahu dibaca. Makanya orang-orang yang solihin kada mau didatangi pejabat. Kenapa? Nah, hidin kada mau tentang dunia itu nah. Wa huwa natijatu istihsanihi lima huwa alaihi wa adamu tafqudihi li uyubihi wattihami nafsihi fi kulli halin min ahwalihi wa jalika mazmumun minhu. Jahidin di sini pulang orang tuh nah, seorang yang muridin mendatangi tuan guru tadi merasa dirinya kada besi kesalahan, merasa dirinya ibaratnya baik haja. Nah, maksudnya nih orang ini murid atau seorang yang mencari ilmu, orang yang lagi salik tuh nah, ibaratnya perasaan bagus terus rasanya, mulia aja terus. Jahidin orang yang seperti ini mazmumun, kada bagus juga. Wa qala Abu Utsman radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Utsman radhiyallahu an, la yara ahadun aiba nafsihi wa huwa yatasinu min nafsihi syai'an wa inna ma yara uyuba nafsihi may yatahammamaha fi jami'il ahwal. Barang siapa yang melihat aib dirinya, orang ini nah, seorang yang lagi belajar nih nah, kada mau melihat aib dirinya dan merasa lebih bagus terus, kada merasa kada baik. Nah, seharusnya kita tuh merasa kurang tuh, walaupun sudah beramal merasa kurang, merasa salah. Akhirnya gara-gara salah tadi beristighfar. Apabila orang yang kada melihat dirinya kesalahan, selalu merasa baik, ujahidin, sesungguhnya dia itu adalah orang yang kada baik. Nah, berkata lagi Abu Abdullah As-Sajdi radhiyallahu an, ihtasin syai'an min awalihi fi hali iradi fasadat alaihi iradatuhu illa ayarji'a ila ibtidaihi wa yarwidu nafsahu saniyan. Uja Abdullah ibni Sajdi radhiyallahu an, berbuat baiklah sesuatu daripada keadaan
daripada satu kehendak. Apabila rusak kehendak, nah rusak keadaan tadi, jadi kita ini disuruh berbuat baik terus lah. Disuruh kita ini berbuat baik terus. Nah, tetapi jahidin di sini, apabila kita nih ada yang rusak kehendak kita tadi, yang rusak kehendak kita nih, maka jahidin kembali kepada memulai lagi dan beriadah lagi. Beriadah, berusaha terus. Nah, berusaha. Nah, di sini namanya kita nih seorang murid tadi, berbuat baik terus dan berusaha. Jangan merasa cukup. Maksudnya kayak itu tuh. Kalau sudah beramal, jangan merasa cukup dan merasa baik dan merasa kurang dan merasa salah. Karena merasa salah tadi, akhirnya membaiki terus. Waqala Abdurrahman As-Salami radhiyallahu an, Mujahidin sami'tu jiddi yaqulu afatul abdi ridahu min nafsihi bima huwa fihi min istis'ara. Nah, barang siapa jahidin saya mendengar daripada kakiku keburukan hamba, yaitu apabila dia senang dengan dirinya dan merasa dirinya lebih bagus. Nah, itu sebaik-baiknya hamba, seburuk-buruknya hamba. Merasa bagus terus toh. Karena bab di sini akhirnya berlatih kan, riyadhah. Jadi apabila orang merasa cukup, merasa baik, itu adalah seburuk-buruknya hamba. Jadi kita ini mungkin disuruh selalu merasa salah. Makanya kalau orang-orang tarekat tuh, orang-orang yang berzikir tuh, apabila sudah selesai target 10.000 misalnya berzikir, itu ditingkatkan lagi menjadi 20.000. Nah, karena kalau sudah terbiasa nang 10.000 kan rasa kada ada tantangan lagi. Nah, makanya orang-orang salik tuh biasanya mereka selalu bermujahadah, riyadhah terus. Nah, maka jadi di sini kita tuh ibaratnya tambah dan tambah terus. Karena apa? Kita tuh belum tertamu celahnya untuk wasil. Sedangkan riyadhah ini adalah pembersih hati. Dan salah satunya pembersih hati yaitu adalah bertauhid. Nah, kalau kita orang Kalimantan Selatan, orang Banjar, bernur Muhammad. Nah, ya sama aja tuh. Ini beturun sedikit banaham, yang seikung bertauhid, yang seikung Nur Muhammad. Itu adalah alat pembersih. Bukan sampai itu. Ada bapaknya gitu. Masalahnya masih di otak gitu. Masih dirasa-rasa dan dihayal-hayal. Seakan jad wajibul wujud sebertaan, atau seakan-akan sebertaan Nur Muhammad sebertaan. Itu kan hayal aja. Dan itu adalah alat untuk pembersih hati daripada kesyirikan. Belum itu, belum perjalanan, belum salik, belum putuh, belum wasil. Wasil jauh benar lagi. Nah, jadi jangan terhenti dipaham aja. Jangan dipaham saja, tetapi terus jahidin di sini tuh merasa kurang, terus merasa kurang. Nah, jadi di sini fa in tasara'an muridu min nafsi syai'an mimman jakarna falibadir ila qatimawadihi wasta sili urukihi. Apabila salah seorang murid jadi di sini merasa cukup, merasa kada mencari, merasa rusak,
maka jahidin falyubadir, segeralah ila qatim mawadihi, yaitu potong sumbernya tengah. Kenapa jadi kada mau beribadah? Kenapa kada mau mencari ilmu? Kenapa kada mau yakin? Kada mau beriman? Maka potong, cari jahidin sumbernya nih. Min qabli ayah takima jarika fihi wa yarsaha, dan supaya kada merusak. Wa bidayatil umur ya allati yang bagi antaranya kasira min anwai su'al adab. Nah, jahidin, maka kita tuh pelihara diri kita dan lihat-lihat diri kita, jaga diri kita. Kita nih kenapa kada bisa naik, kada bisa peningkatan, jahidin. Di situ-situ aja. Sedangkan untuk sampai kita ini masih jauh. Kenapa di situ-situ aja? Belum ada kabar dari Rasulullah kan, belum pernah tak mimpi Rasulullah. Nah, apalagi dilajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Mustaqim itu siapa gerang? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah ketemu Rasulullah al-mustaqim itu doa, yang tadi itu cukup sudah. Ada bisa cari kemana lagi, guru? Jadi di sini hendaknya kita tuh menjaga diri kita. Kenapa kita kada ada peningkatan, gitu. Nah, jadi di sini pabidayatil umur ya allati, di suatu perkara itu jadi sebagusnya menjaga banyak daripada yang kada baik-baik dalam diri kita, menjagai. Nah, jadi di sini ada lagi yang kada baik adabnya. Seorang yang pencari ilmu ataupun orang yang hendak sampai arah wasil, yaitu sudah dapat namanya ilmu hakikat, jadi di sini akan tapi melonggarkan syariat. Nah, ada sembahyang lagi. Hakikat sudah tertamu kan? Itu adalah jahidin fakat adu haja minal janayat al-azimah. Dihitung orang tersebut adalah mendapatkan jinayat. Jinayat itu artinya kesalahan banget. Orang tua ibaratnya durhaka al-azimah yang besar. Al-mujibatu li'in hatatir batil wa bu'di an mahal qarbit. Hidin ini jahidin orang nang meroksahkan atau meringankan daripada syariat atau meninggalkan syariat, orang itu dihitung penjahat. Nah, penjahat jadi di sini. Nah, dan orang ini artinya menggugurkan martabat dirinya tenah digugurkan, dan orang ini menjadi jauh. Tadi adalah hendak qarib, hendak dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat saja belum, apalagi wasil. Nah, ini kan tingkatan qarib dulu, dekat ya. Itu hanya jiran, hanya bertamu, liqa. Ini qarib dulu, dekat dengan Allah Ta'ala, hanya jiran di pelataran. Tapi kita masuk, hanya liqa, bertamu dan berjumpa. Hanya ijma aja orang tuh, hanya berkumpul. Ya, kita tuh di mana kira-kira? Qarib kah? Jiran kah? Atau liqa kah? Atau bertemu kah? Atau ijma kah? Berkumpul kah sudah? Nah, itu macam-macam kita orang yang ketuhanan tuh. Qarib kah? Atau jiran kah? Di pelataran. Nah, atau ibaratnya liqa, bertemu, berjumpa, hanya ijma, berkumpul. Apabila sudah berkumpul, nah, ada lagi kisah lagi, ada yang dicari lagi. Nah, orang yang mencari itu orang kada pernah lama. Apabila sudah berkumpul, kemana lagi mencari? Siapa lagi yang diingat? Kada lagi dikir, kada lagi. Orang yang berdikir itu orang yang ada bertemu. Orang kada melihat dan kada berjumpa. Jadi berdikir ingat aja kan. Tapi kalau orang sudah berkumpul tuh, apa yang diingat? Di hadapan sudah. Nah,
Kalau qarib tadi kan dekat, perasaan dekat. Nah, jadi tapi jahidin di sini orang-orang yang tadi ada deh. Nah, nah. Nah, orang-orang yang tadi ibaratnya sudah tertamu ilmu hakikat lah. Sudah tertamu ilmu hakikat, belajar ke sana kemari, Allah Ta'ala tuh parak macam-macam. Sekalinya meringankan syariat, ujahidin di sini nah orang ini menggugurkan martabat dan termasuk orang yang jauh masih. Walihaja qalu ijaratul murid, ujahidin jahidin di sini ataupun para wali-wali berkata, apabila engkau melihat seorang murid akan tetapi menurunkan martabat hakikat sehingga memakai hakikat saja itu nah, tetapi merosakkan syariat, fa'lam annahu qad naqada ahdahu ma'allah wa wasaha aqdahu bainahu wa bainallah. Berarti orang ini ibaratnya naqada itu membatalkan perjanjian dengan Allah Ta'ala dan mempasah, artinya membatalkan juga tuh aqdahu, akadnya dengan Allah Ta'ala, wa bainahu diantaranya dan bainallah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ada gampang-gampang maksudnya apabila sudah ketemu ilmu hakikat, syariat tetap digawe karena saling mendukung kan. Jadi ini barang siapa nang meringankan syariat, orang tuh ibaratnya memutuskan perjanjian. Karena Pak, tujuan daripada syariat hakikat ini kan ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Maksudnya perjalanan syariat kah, pelajaran ilmu kah, pelajaran tarekat kah, pelajaran hakikat kah, tujuannya adalah supaya qarib, dekat dengan Allah Ta'ala. Imbah dekat dengan Allah Ta'ala, tabuka tirai dengan Allah Ta'ala, ma'rifat. Nah, disebut ada ma'rifat tabuka tirai. Apabila bukan ma'rifat tadi, tasarahai, ilmunya dapat dari sana. Itulah yang disebut laduni. Ilmu laduni. Karena ilmu laduni ini kadang melewati Quran dan hadis lagi. Karena kalau melewati Quran dan hadis, kita berbulik mundur. Belajar ilmu Arab, bahasa Arab, balaghah, mantik, bayan, apalagi nahu, syaraf, kalalawasan kita. Jadi kalau orang dapat ilmu yang disebut adalah ilmu laduni, itu adalah kadang melewati lagi bahasa Arab. Nah, potong kupas. Karena apa? Kalau kita belajar Ujah Syaikhul Qadir Jailani, alpin kitab, sejuta kitab, kita nih nah mengejar untuk mendapatkan kasab tadi sejuta kitab. Kapan kita hendak sampai, hendak wasil? Nah, jadi makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, ilmu laduni itu ilmu potong kompas. Karena ilmunya kadang melewati panca indera. Kalau membaca kitab ini kan dilihat, dipikirkan, atau mendengar lewat telinga, dipikirkan juga. Kadang-kadang memikirkan tuh lawas hanya tetamu mengihakan tuh nah, mengihakan tuh. Karena memori otak tadi ada tetamu. Nah, tetapi kalau orang laduni ini adalah lewat zauk, langsung potong kupas. Karena ilmu zauk ini atau dikatakan ilmu laduni zaukiyah ini adalah langsung roh nama rasa. Langsung roh nama rasa. Dan kadakawa di waktu Nah, kalau ilmu syariat ataupun pada ini ada waktu dan musim. Waktu 24 jam paling nggak ada. Ibarat siang dan malam panas. Kalau di ruhan itu karena ada bermusim. Kapan saja datang. Walaupun orang itu dalam keadaan tidur, datang ilmunya. Walaupun orang itu dalam keadaan berjalan, datang ilmunya. Walaupun orang dalam keadaan berduduk, datang ilmunya. Walaupun orang itu dalam keadaan qadul hajat, datang ilmunya. Karena apa? Karena dia lewat roh, ada pakai adab lagi. Roh itu. Nah,
Nah, disitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ilmu tersebut. Kada kawa di kitab be. Kalau di kitab be, kada ada tamu di kitab. Karena apa? Di kitabnya hanya orang-orang berakal, lewat akal maksudnya. Kalau laduni kada main akal lagi, pasti mendustakan. Orang-orang ahli kitab pasti mendustakan tentang kepahaman orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pasti mendustakan. Karena ujah si Junaid al-Baghdadi bukan masalah salah, karena ada pengalaman menahan, ada perasakan pertemuan ataupun perjalanan. Coba dijalankan, pasti kadang membatalkan. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Ta'ala kepahaman. Mudah-mudahan kita ditunaikan hajat kita. Al-Fatihah. Abdul Jigri qalam annahu la ilaha illallah, 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 la ha illallah, la illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, ha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah.